permintaan data yang diminta oleh OJK, yang mana pinjol atau pindar harus menjadi pelapor slik, ini bom waktu yang mana pinjol akan semakin dipersempit ruang geraknya. Ini buat teman-temanku semuanya, terutama yang telat pinjol masih maksimal di 3 aplikasi pinjol. Ya, karena sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023, satu orang cuman boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Jadi, ya, kalau ada teman-teman semuanya yang masih mencairkan pinjol lebih dari 3 aplikasi, ini real kesalahan dari si pinjol tersebut. Pinjol tidak mematuhi aturan OJK. COJK ini dikeluarkan di akhir tahun 2023. Dan ini harus dipraktekkan di awal 2024. Ya. Habis itu lagi, OJK juga menerangkan di 2019 lalu berbarengan dengan peresmian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, ada namanya Fintech Data Center dan Pusat Data Fintech Lending. Dan POJK nomor 11 tahun 2024 mengantarkan pinjol yang lebih dipersempit lagi, yang mana pinjol harus menjadi pelapor slik. Sebelum pinjol mencairkan dana kepada calon si nasabah, dia harus memperhatikan skor kredit atau kredit scoring. Nah, ini peluang besar untuk kehancuran pinjaman online. Seperti yang sudah saya sampaikan sama teman-teman semuanya, peluangnya sangat besar. Akan banyak nantinya pinjol-pinjol legal yang akan membalikkan izinnya kepada OJK karena ketidaksanggupan mereka. Ketidaksanggupan mereka untuk menjalankan semua aturan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Kita sama tahu, pinjol kalau terlalu teliti dalam mencari si nasabah, pinjol tidak mendapatkan nasabah. Pinjol ini kenapa dia begitu diminati dan digemari? Karena kemudahan yang dia tawar. Dia terlalu mudah dalam hal ini gitu loh. Tapi kemudahan mereka adalah pencurian data yang terjadi. Nomor Anda dipakai berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun cek limit. Orang akan tertipu dalam hal ini. Penyangkaan orang nih, nomor saya 25 tahun, kira-kira saya dapat limit berapa ya? Ternyata ini adalah jebakan massal yang dibangun. Nah, maka dari itu saya bilangin, ini POJK nomor 11 tahun 2024, ini adalah dewa penyelamat buat teman-teman semuanya. Ini adalah cara dari OJK untuk menyelamatkan Anda. Walaupun OJK menyampaikan nama Anda akan masuk kepada slik, tapi secara tidak langsung OJK telah membunuh lingkaran dari si pinjaman online. Pinjol ukurannya meluas, tidak bisa meluas lagi. Ya, karena sebelum dia mencairkan dana untuk si borrower dia tadi, ini harus memperhatikan bagaimana tingkat kemampuan dia, bagaimana hutang piutang dia. Ini harus diperhatikan semuanya. Nggak bisa dia asal ceroboh, langsung cairkan, ini langsung cairkan, ini langsung. Yang kena si pinjolnya. OJK telah menyampaikan kok. Jadi penyelenggara jangan asal mencairkan untuk memitigasi resiko gagal bayar. Nah, ini yang saya bilangin sama teman-teman semuanya. Ini syukur alhamdulillah gitu loh. Kalau memang ya benar, ini akan diterapkan kan di bulan Juli. Di bulan Juli diterapkan di 31 Juli dan seterusnya. Ya, sebenarnya harusnya kita nggak perlu nunggu 31 Juli. Karena COJK nomor 19 tahun 2023 itu dikeluarkan di akhir Desember 2023. Dan wajib dipatuhi di Januari 2024. Oke, nggak ada masalah. Kan OJK juga mengeluarkan POJK nomor 11 2024 juga. Ya kan? Tentang semua pelaporan ke SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Oke. Ini membunuh langkah besar dari pinjaman online. Pinjol tidak akan bisa berkutik lebih lagi dan dia perlahan akan dimatikan. Dia nggak bisa luas seperti biasa, dia nggak bisa ceroboh seperti biasa, dia harus memikirkan tingkat kemampuan dari si konsumen ini. Jadi kalau ada teman-teman nanti yang meminjam lebih dari 3 pinjol, lunas. Ya, kok bisa lunas, Bang? Sesuai dengan aturan OJK. Maksimal 3 pinjol. Kenapa Anda bisa dapat 4? Kenapa Anda bisa dapat 5? Kenapa Anda bisa dapat 6? Berarti kesalahan mutlak 100% ada pada pinjaman online. Kalau dibilangin kenapa minjam? Kenapa mau? Ya kan? Kan sudah ada aturan OJK. Maksimal 3. Kalau dia sudah meminjam, pikirkan. Jangan asal dicairkan. Kalau masih mereka cairkan, kesalahan besar ada pada penyelenggara. Ya,
Ini penyesalan terbesar dari pinjaman online. Penyesalan terbesar dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang mana mendesak OJK kalau bisa seluruh nama orang yang masuk ke dalam pinjol, yang meminjam di pinjol, macet galbay masuk ke SLIK. Oke, sekarang dikabulkan. OJK mengkabulkan, kita kabulkan. Terhitung 31 Juli, pinjol wajib menjadi pelapor SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Pinjol sebelum mencairkan dana harus memperhatikan kredit scoring. Pinjol sebelum calon si nasabah ini dipinjamkan dana harus diperhatikan tentang SLIK mereka. Dan sudah berapa banyak dia meminjam. Jadi nggak ada lagi, Anda kan ada tuh. Biasanya dari beberapa aplikasi pinjol legal, Anda bisa satu aplikasi itu beberapa kali pinjam. Pinjam pertama 5 juta, pinjam kedua 4 juta, pinjam ketiga 8 juta. Pinjaman pertama belum kita bayar, yang kedua sudah masuk, yang ketiga sudah masuk. Itu nggak bisa lagi. Tetap cuman boleh 3 kali. Walaupun di aplikasi yang sama. Ini disampaikan OJK. Ya, dan saya yakin banget. Sama-sama kita kawal. Ini kita kawal ya teman-teman semuanya, jangan lengah juga. Karena kita tahu OJK begitu membuat aturan, ini pengawasannya sangat kurang gitu loh. Maka kita sebagai masyarakat yang harus lebih teliti. Ya, yang lebih teliti kita sebagai masyarakat ini. Jadi nanti kita sama-sama lihat. Kalau memang ini diterapkan, si pinjol memang mencari nasabah-nasabah yang berkualitas, ya, otomatis tingkat galbaynya akan sangat kecil. Ya, sangat kecil. Dan habis itu, pinjol tidak membutuhkan banyak jasa penagih hutang karena angka galbay sangat tipis, karena pinjol sebelum memberikan dana tersebut kan sudah menilai calon si nasabah, calon si borrower dia tadi. Dia sudah nilai, dia sudah tinjau, dia sudah detailkan sedetail-detailnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau si pinjolnya tidak mampu nantinya, ya mana tahu, ya kan, si pinjol sangat sulit mencari nasabah yang sesuai dengan kategori, sesuai dengan aturan ini, sangat sulit si pinjolnya. Dan pada akhirnya si pinjol akan mengundurkan diri kepada otoritas jasa keuangan. Dia nggak sanggup, izinnya akan dikembalikan. Daripada dia mati sia-sia, para lender pun akan menarik aset-aset yang ada. Ya, para lender akan menarik aset-aset yang ada karena dia nggak mampu juga. Nggak mungkin kapan perputaran uang terjadi kalau seperti ini. Kalaupun ada nasabah yang berkualitas, dia taat bayar tepat waktu, kesadaran penuh tentang hutang-hutang, mungkin si nasabah ini lebih cenderung kepada bank daripada kepada pinjol. Itu akhirnya. Maka dari itu saya bilangin, selamat buat teman-teman semuanya yang hari ini meminjam di 3 aplikasi pinjol. Yang hari ini meminjam di 3 aplikasi pinjol. Anda tidak bisa lagi gali lubang tutup lubang, otomatis akan ada pembatasan dan Anda tidak perlu dengan hutang yang besar lagi. Anda cukup bertahan di 3 aplikasi ini. Kalau hari ini bertepatan, misalnya duit saya memang nggak ada bang, saya nggak mampu bayar, ya gali lubang udah nggak mungkin, jual aset udah nggak mungkin. Apa yang harus saya lakukan bang? Kamu bekerja, kamu berusaha, biarkan hutang yang 3 aplikasi ini dulu, tahan di posisi ini dulu. Dendanya bang, denda soal nanti. Ya, dendanya terus berjalan, Bang. Ini soal nanti. Yang penting kamu bekerja dan berusaha dulu. Kumpulkan uangmu dulu, nanti negosiasi. Tapi kalau ada teman-teman yang mengalami macet bayar di 3 aplikasi, habis itu Anda berupaya lagi cair aplikasi keempat, cair aplikasi kelima, ambil bonus buat Anda. Real kesalahan si pinjol. Kenapa lagi ini masih dicairkan? Harusnya kan ini dibatasi. Biar jangan lagi memakan korban berikutnya. Kasihan. Yang namanya orang panik, namanya orang sedang stres, mereka tidak akan pikir panjang. Makanya aturan ini penting untuk dipatuhi dan ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan pinjaman online tersebut. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi kita berharap kita sama-sama kawal semuanya dan kita lihat nanti. Debt collector akan berkurang, akan banyak pinjol yang mengundurkan diri kalau aturan ini benar-benar ditaati. Tapi kalau aturan ini tidak ditaati, ya sudah, Anda tinggal hafal juga, Anda tinggal catat juga apa fungsi POJK nomor 11 ini, apa sebenarnya pengaruhnya. Ya sudah, banyak manfaat buat diri Anda sebenarnya gitu. Ya nggak sih? Kalau mereka tidak patuh akan hal ini, Anda sudah minjam 3 aplikasi tapi tetap dicairkan juga, ya tampung aja semuanya gitu. Salah mereka kan.
Katanya sudah ada credit scoring, katanya sudah ada slick. Kenapa tidak lihat credit scoring? Kenapa tidak lihat slick? Ya kan, kenapa masih dicairkan? Ya salah si pinjolnya nantinya. Tapi kita berharap pengawalan yang dilakukan OJK atau pengawasan yang dilakukan OJK benar-benar dalam hal ini, supaya terciptanya pinjaman online yang benar-benar berkualitas dan dirasakan bermanfaat oleh masyarakat. Benar atau tidak teman-teman semuanya? Kalau benar, ketik setuju di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk disupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.